Apa kabar semuanya? Kali ini saya akan memberikan kisi-kisi atau spoiler tentang gimana cerita kelanjutan dari sinetron Insya Allah Surga. Dan juga bagaimana akhirnya Tatang, Ucok, dan Karyo menemukan jawaban dari teka-teki yang selama ini mereka cari. Di episode ini dimulai dari keluarga Tatang, Ucok, Karyo, dan juga ketiga mak-mak mereka sudah siap pergi dari rumah itu karena memang rumah itu sudah disita sama Adul sebagai jaminan atas utang-utang mereka. Semua terlihat sedih dan berat harus meninggalkan rumah mereka yang selama ini ditinggali oleh mereka. Tatang mengambil sebuah figura foto Haji Ridwan. Melihat itu, Nurdin nampak senyum-senyum puas. Bahkan Karyo dan Ucok sempat emosi dan marah, sempat mau melabrak si Nurdin, tapi ditahan oleh Tatang. Ketika di jalan hendak ke terminal, mereka bingung karena uang tidak ada dan juga tidak cukup untuk bisa pulang kampung. Bahkan Ucok sempat punya ide untuk mencopet, tapi lagi-lagi Tatang yang menahan mereka. Satu-satunya cara buat dapetin uang adalah menagih gajinya Karyo ke Nurdin, karena sampai saat ini gaji Karyo semenjak dipecat Nurdin belum dikasih. Karena Nurdin masih mengelak, akhirnya Karyo menitipkan emak-emak mereka di kantor ekspedisi Nurdin sebagai ganti atau kompensasi atas gaji yang masih ditahan Nurdin. Sementara itu, diam-diam Tatang ke rumah Asma yang sedang mengaji. Suara Asma indah sekali, sampai Tatang berhayal sudah meminang dan membina keluarga dengan Asma. Lalu Ucok dan Karyo menyusul Tatang ke rumah Asma. Keesokan harinya Asma menanyakan keberadaan Tatang. Kayaknya sih kangen ya. Di saat itu muncul Atun yang menunjukkan video Salwa yang merekam emak-emak Tatang, Karyo, dan Ucok yang tinggal di kantor ekspedisinya Nurdin. Asma jadi kasihan melihat itu semua. Tapi ketika Karyo, Ucok, dan Tatang yang sedang bersih-bersih kantornya Nurdin, secara tidak sengaja mereka menemukan sebuah amplop dan kain yang persis seperti waktu itu yang sumbangan warga yang sempat hilang pada saat terjadi gempa. Lalu mereka bertiga menangkap Nurdin dan membawanya ke Ustadz Ali, menunjukkan bukti bahwa selama ini mereka bertiga hanya difitnah oleh Nurdin. Dan akhirnya Nurdin pun mengakui kalau dialah yang mengambil uang sumbangan itu. Malam harinya Tatang, Ucok, dan Karyo tidak bisa tidur karena teringat dengan Haji Ridwan. Bahkan ketika mati lampu, mereka ketakutan mengira Haji Ridwan datang karena ada sosok bayangan yang ternyata itu cuma bayangannya Anwar. Bahkan ketika mereka tidur, mereka juga mimpi mereka ada di neraka. Dan keesokan harinya Karyo dan Ucok yang sedang berjalan di jalan secara mendadak ditabrak oleh sebuah mobil dan mereka pingsan. Di dalam pingsannya mereka juga lagi-lagi bermimpi berada di neraka yang sangat menakutkan, sangat panas. Akhirnya setelah mereka sadar dari pingsan, mereka bertobat, mengaku bertobat, ingin bertobat kembali ke jalan yang benar. Bahkan ketika mereka sholat berjamaah dengan emak-emak mereka, semua menangis karena
terharu dengan perjuangan yang selama ini mereka lakukan, dengan jerih payah dan juga berurai air mata yang selama ini mereka banyak berbuat dosa dan salah. Tatang pamit ke Asma dan mengembalikan sebuah pin yang pernah dikasih Asma. Lalu Asma juga memberikan kenang-kenangan sebuah sajadah yang memang selama ini dia pakai untuk sholat. Sedih memang karena mereka harus berpisah di saat lagi cinta-cintanya. Dan keesokan harinya akhirnya Tatang, Ucok, Karyo dan ketiga emak-emak mereka pamit dengan warga Cirempong karena mereka benar-benar harus pulang ke kampung dengan sumbangan uang ongkos dari warga. Tatang, Ucok, dan Karyo sudah ikhlas, sudah tidak menginginkan harta warisan lagi. Mereka sudah ikhlas dan mengikhlaskan semuanya. Bagi mereka yang penting adalah keluarga. Lalu ketika Sarah datang, mereka sudah tidak tertarik lagi dengan teka-teki yang selama ini diberikan oleh Sarah. Namun luar biasanya ketika mau jalan meninggalkan kampung Cirempong, Tatang, Ucok, dan Karyo berteriak bahwa mereka ikhlas. Mereka harus ikhlas dan seimbang. Alhamdulillah ternyata itu jawaban teka-teki yang selama ini mereka kejar. Jawabannya, teka-teki kejarlah akhirat, jangan lupakan dunia, adalah ikhlas dan seimbang. Lalu bagaimana kelanjutannya? Apakah mereka benar-benar dapat warisan yang selama ini mereka cari? Kita tunggu saja kelanjutan di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih teman-teman semua.